Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG kemarin ditutup merah, turun 0,4% ke level 6507,68. IHSG sudah turun dalam 2 hari perdagangan terakhir setelah sempat mantul di tanggal 29 November yang lalu. Namun karena masih banyaknya kabar tentang varian baru COVID Omicron, sehingga IHSG otomatis ikut tertekan dengan kabar tersebut. Nah, untuk hari ini pergerakan IHSG bagaimana? Yang perlu dicatat adalah ada sentimen negatif hari ini yang bisa kita lihat dari indeks di US, yaitu Dow Jones Industrial Average, di mana meskipun kemarin sempat naik, namun akhirnya Dow Jones turun tajam, minus 1,34% dibanding hari perdagangan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ada kabar bahwa di Amerika Serikat sudah masuk virus COVID varian Omicron, sehingga mau nggak mau pasar menjadi panik dan akhirnya turun tajam. Itulah sentimen untuk perdagangan hari ini. Nah, saham apa saja yang kita bahas dalam kesempatan kali ini? Di saat IHSG turun 0,4%, yang pertama ada saham BRIS, kemudian BBRI, BBNI, Antam, UNVR, ASII, dan yang terakhir ada saham PTBA. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham BRIS. BRIS kemarin ditutup merah, minus 5,12% atau turun 100 poin ke harga 1855. Sebelumnya sempat sideways, namun di tanggal 26 November yang lalu ternyata mengalami penurunan, jebol support sideways-nya, namun masih bertahan di atas angka 2000. Di sini ada support kuat di mana belum tertembus dalam beberapa bulan terakhir. Namun ternyata keesokan harinya di tanggal 29 BRIS sudah jebol supportnya dan belum ada tanda-tanda untuk mantul. Untuk hari ini seperti apa? Untuk hari ini BRIS masih ada resiko untuk koreksi dengan resiko yang cukup buruk. Itu bisa dibawa hingga ke 1750. Bisa dicermati di antara harga 1750 sampai 1710. Bila ternyata mantul, bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata masih dijebol, berarti BRIS masih akan koreksi lebih dalam lagi. Yang kedua ada saham BBRI. BBRI kemarin juga sempat naik, namun tidak mampu bertahan dan akhirnya closingnya malah minus 0,24% atau turun 10 poin ke harga 4080 per lembar saham. Untuk hari ini BBRI yang kemarin sempat menyentuh supportnya masih akan menguji support yang ada di 4070. Bila ternyata hari ini dijebol, maka ada risiko BBRI untuk turun lebih lanjut hingga ke 3990. Sama belum ada pantulan, ya Anda cermati saja. Nanti kalau mulai ada pantulan, boleh mulai cicil beli. Berikutnya ada saham BBNI, sama seperti BBRI. BBNI juga kemarin ditutup merah, minus 150 poin atau minus 2,21%, dan ditutup di angka 6650 per lembar saham. BBNI sudah jebol support sideways kuatnya yang ada di 6725. Support berikutnya ada di 6575. Bila ternyata ini dijebol juga, maka ada resiko untuk turun lebih lanjut ke 6400. Selama belum ada pantulan dan tekanan jualnya masih tinggi, maka jangan buru-buru beli, tunggu sampai downtrendnya meredat dan ada pantulan. Selanjutnya ada saham Antam. Antam kemarin ditutup minus 30 poin atau minus 1,3% dan ditutup di angka 2270 per lembar saham. Antam sempat menyentuh supportnya yang ada di 2250, kemudian mantul dan closing di 2270. Oleh karena itu Antam hari ini
dengan banyaknya sentimen negatif, maka akan mencoba menguji lagi supportnya yang di 2250. Bila ternyata ini jebol, maka ada risiko turun lebih lanjut ke sekitar 2200. Di sini bila bisa dicermati, bila ternyata tekanan jualnya masih besar, Anda bisa tunggu lagi di sekitar 2190 sampai resiko buruknya ada di 2130. Ini untuk saham Antam. Kemudian ada saham UNVR atau Unilever Indonesia, di mana UNVR sudah merah, kemarin ditutup merah juga, merah lagi, dan sudah merah sejak tanggal 24 November yang lalu hingga hari ini, atau sudah membentuk candle merah dalam 6 hari terakhir. Kemarin UNVR ditutup minus 170 poin atau turun 3,79% ke angka 4310 per lembar saham, menyentuh supportnya yang ada di 4310. Untuk hari ini masih ada risiko UNVR untuk koreksi lebih lanjut dengan titik support selanjutnya yang bisa dicermati ada di 4180. Bila ternyata masih dijebol, maka ada risiko turun lebih lanjut ke 4080. Di sini bisa cermati. Apabila mulai ada pantulan, boleh mulai cicil beli, namun bila ternyata tekanan jualnya masih tinggi, masih merah cukup dalam, maka ya jangan buru-buru beli. Selanjutnya ada saham ASII. ASII beberapa waktu lalu sempat mencoba menguji resisten yang ada di 6250, sempat disentuh beberapa kali namun tidak berhasil jebol, dan akhirnya koreksi cukup dalam minus 5% sebelum kemudian turun lagi, dan kemarin ditutup minus 2,16% atau minus 125 poin ke angka 5650. Supportnya sempat disentuh dan mantul sedikit, namun karena hari ini sentimennya masih belum ada yang positif, maka ASII masih ada risiko koreksi lebih lanjut dengan titik yang bisa cermati ada di 5550. Bila ternyata masih jebol, ada risiko di bawah turun ke bawah ke 5425. Yang terakhir ada saham PTBA. PTBA kemarin stagnan 0 poin atau harga closingnya sama seperti hari perdagangan sebelumnya. Bila ternyata supportnya yang ada di 2580 ini masih dijebol, tekanan jualnya masih tinggi, Anda bisa cermati lagi di 2500. Di sini ada support kuat dan akan bahaya jika ternyata 2500 ini dijebol, maka ada koreksi lebih lanjut. Bila ternyata hari ini mantul, Anda bisa cermati di 2710 untuk sell. Nah, itulah ulasan beberapa saham big cap yang dibahas dalam episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa menyiapkan trading plan dan juga money management yang bagus di saat pasar sedang tidak stabil dan rawan koreksi. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.